meyakini ada hukum selain hukum Allah adalah kafir. Maka wajib kita berlepas diri dari hukum demokrasi di negara ini. Ya, wajib berlepas diri dari semua hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Wajib kita berlepas diri. Ya, tetapi beda babnya dengan persoalan taat kepada pemerintah. Ini persoalan lain. Kita berlepas diri dari hukum tagut, dari hukum yang bertentangan dengan syariat Islam wajib. Tetapi taat kepada pemerintah dalam hal kebaikan itu persoalan lain. Persoalannya itu apa? Itu adalah perintah Allah untuk taat kepada pemimpin kita. Selama dia masih muslim, perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri minkum. Apa kaum muslimin? Artinya selama pemerintah kita masih muslim, walaupun dia tidak berhukum dengan syariat, jika dia menyuruh kita untuk melakukan hal yang baik, wajib kita taat. Kalau menyuruh kita melakukan dosa, nggak boleh kita taat. Tapi itu tidak bermakna kita boleh untuk melengsarkannya, tidak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, akan datang sepeninggalku para pemimpin, la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Jemaah sekalian, apa petunjuk Nabi? Apa sunnah Nabi? Semua syariat Islam. Artinya Nabi sudah kabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Mau itu demokrasi, mau apapun. Bukan syariat. Bahkan kata Nabi SAW, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka para tokoh, para pejabat yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku berjumpa dengan pemimpin seperti ini? Kata Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu harus wajib tetap tunduk dan patuh kepada pemerintahmu itu. Bahkan lanjutan hadis lebih dahsyat. Wa induriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa'ati. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat, tunduk dan patuh. Jadi Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita, ada pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan beliau tetap memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh, dilarang memberontak. Iya, ini orang nggak paham. Dia pikir karena pemimpin ini hasil dari demokrasi, berarti nggak boleh ditaati. Padahal Nabi sudah mengabarkan akan datang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan perintah kita taat kepadanya. Ini dua permasalahan yang berbeda. Iya, demokrasinya salah, tapi selama dia masih muslim, tetap kita nggak boleh melengsarkannya, dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sama dengan hadis Nabi SAW.
Dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'a wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk tunduk dan patuh. Sebelumnya aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk dan patuh kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Dari negeri Habasyah. Jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara budak bisa memimpin? Kata Nabi SAW, kalau dia memimpin, kalian harus tunduk dan patuh kepadanya. Tapi bagaimana caranya dia bisa memimpin? Dia nggak mungkin bisa memimpin kecuali dengan cara yang tidak sesuai syariat. Apakah dia ikut pemilu atau dia merampas dengan cara memberontak? Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia ikut syariat, syariat ulama sepakat budak nggak boleh jadi pemimpin. Sepakat ulama. Sama dengan kesepakatan ulama, orang kafir nggak boleh jadi pemimpin kaum muslimin. Ulama juga sepakat, budak tidak boleh jadi pemimpin. Jadi nggak mungkin dia memimpin, kecuali dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Tapi Nabi tetap memerintahkan kita tunduk dan patuh kepadanya, walaupun dia seorang budak.